Pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia lagi. Kalau tadi kita sudah menangkap paling tidak dari Mas Nova menjelaskan netizen amarah seperti apa. Amarah Alfat sudah sangat terlihat, ya kan? Apalagi juga saya. Kalau kata Ustadz Alfat gitu ya, nggak afdal kita nggak lihat juga bagaimanakah komentar masyarakat di luar sana terkait dengan hal ini. Sudah ada rekan kami, ada Kezia Josephine. Kami sapa dulu Kezia. Kezia, silakan. Ya baik, Alfat, Maria dan juga pemirsa. Ya Alfat, Maria dan juga pemirsa, ini benar sekali Kamis kemarin pertandingan atau laga antara Indonesia melawan Bahrain yang merupakan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga berlangsung di Bahrain National Stadium dengan akhir skor seri 2-2. Dan tentunya pertandingan ini menuai sejumlah kontroversi terutama dari wasit yang memimpin laga, Ahmed Alkaf, yang keputusan-keputusan ini menuai sejumlah protes dari masyarakat Indonesia. Namun tidak hanya dari masyarakat Indonesia, ini juga dari media luar juga menyoroti pertandingan ini, terutama dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit Ahmed Alkaf. Dan kita akan coba tanyakan kepada masyarakat tanggapan mereka seperti apa nih mengenai pertandingan kemarin. Sudah ada bersama dengan kami sejumlah masyarakat. Halo Mas, namanya siapa Mas? Arya. Mas Arya, Mas siapa? Dede Agus. Oke, Mas Arya, Mas Dede Agus. Nonton nggak bola kemarin? Nonton. Nonton sendiri atau lomba rame-rame nih? Bareng keluarga. Rame-rame. Oke, bareng keluarga rame-rame. Kemarin gimana nih melihatnya soal wasit yang memperpanjang waktu nih, kan katanya seperti itu. Ini gimana nih? Ya greget aja sih kalau lihat wasit curang gitu. Ya kayak gitulah. Terus terang saya wasit yang kemarin mimpin Indonesia PS Bahrain itu nggak pre-play lah, harus diusut tuntas kepada Pak Erick Thohir gitu. Saya penggemar berat timnas Indonesia, saya kecewa berat lah gitu. Melihat kepemimpinan wasit itu harus diusut. Kalau bisa jangan mimpin lagi itu pertandingan sepak bola, dia nggak pantas. Kemudian berarti apa yang harus dilakukan nih oleh PSSI? Apakah kemudian melakukan protes seperti itu atau bagaimana, Mas? Ya tolong iniin aja, ditegur aja sama wasitnya, jangan main curang aja gitu, main murni aja pokoknya. Ke pipanya aja langsung Pak Erick Thohir, harus diusut lah gitu, diusut tuntas wasit itu. Soalnya waktu itu kan tambahan waktunya 6 menit, masa jadi 9 menit. Kan itu nggak masuk akal gitu. Bener-bener itu pengen kalah aja Indonesia gitu, nggak boleh menang gitu. Nah kalau misalkan nih wasit Ahmed Alkaf nonton sekarang, mau sampaikan apa nih Mas? Ya kalau misalnya nonton sih pengen ajar aja gitu, pengen ini aja sih, cuma bilang aja jangan main curang, terus ya main murni aja gitu pokoknya, udah intinya gitu aja kalau ini. Kalau masih gimana? Jangan mau terima uang sogokan lah buat wasit yang kemarin itu mah jelas lah kayaknya disogok itu. Oke. Mas Dede, Mas Arya, ini kan selanjutnya Indonesia akan melawan Cina. Mungkin boleh nih semangatnya buat Indonesia gimana nih? Pokoknya buat Indonesia tetap semangat terus walaupun wasitnya curang, tetap semangat aja udah. Oke, Mas Dede gimana nih? Ya semangat terus lah, kita harus optimis bisa lolos Piala Dunia lah 2026. Oke, mantap, semoga lolos ya gitu ke Piala Dunia ya, amin. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas ya, Mas Arya, Mas Dede. Nah Maria dan juga Alfat, nah itu dia tadi tanggapan dari masyarakat mengenai kontroversi dari wasit yang kemudian kemarin memimpin laga Indonesia melawan Bahrain, yaitu Ahmed Alkaf. Kita kembali ke studio.
Ya, terima kasih Kezia. Itu komentar begitu polosnya lah ya netizen kita. Amarahnya terasa banget, Fat. Gitu. Langsung itu mah jelas lah sogokan itu mah. Ya, pasti itu lah. Kalau Mas Nova melihat ada di komentar-komentar netizen itu ada juga tudingan-tudingan seperti itu. Sampai begitu, sampai bisa memastikan begitu loh. Banyak sekali, banyak sekali. Bahkan ada video yang viral juga tuh, ada ibu-ibu perempuan ditanya ini pasti ada fulus ini, lu bisa punya fulus tapi Indonesia punya kelas, kayak gitu ya. Itu banyak sekali yang membicarakan ini pasti ada sogokan, tapi apakah sogokan itu berpengaruh pada pertandingan, mempengaruhi kemudian hasilnya kayak gimana? Karena banyak juga yang bertanya. Kalau memang nanti terbukti terbukti itu ada sogokan, apakah ini pertandingan nanti berubah hasilnya, apakah diulang atau kayak gimana, itu nanti banyak juga yang bertanya seperti itu. Tapi lagi kalau kita lihat momen nonton Bahrain Indonesia ini kan momen pilkada nih sebenarnya. Jadi banyak juga yang mengajak ini, memanfaatkan ini untuk jadi nonton bareng dengan tim ses dan tim ses para pilkada itu juga menarik tuh. Itu yang jadi salah satu ngebus perbincangan di media sosial. Karena ketika mereka dan timnya berbicara tentang ini, ada yang mendukung dan seterusnya gitu juga. Jadinya kan banyak sekali aktivitas yang bersentuhan tuh. Ada politik di sana, ada tentu saja olahraganya di sana, ada bahkan ada yang ngajakin taruhan kayak gitu deh. Ya macam-macam jadinya. Nah, tapi itu semua berakhir begitu saja ketika Indonesia imbang 2-2 sekitar pada tengah malam itu ya. Fokusnya sudah berubah. Fokusnya udah berubah. Fokusnya udah langsung ke Ahmad Alkaf. Ahmad Alkaf aja semua itu sampai tadi malam kan. sampai tadi malam masih kelihatan Ahmad Alkaf. Dan kita juga nanyain. Baik. Kita buktikan nih FIFA benar jika benar melayangkan protes pada PSSI jika benar melayangkan protes pada FIFA, kita buktikan apakah benar tuh anak emasnya PSSI Erick Thohir ini, kayak kira-kira gitu. Itu yang juga menjadi pertanyaan juga ya publik di netizen kita di media sosial ya. Dan ini menjawab juga ini Bang Erwin. Jadi sebenarnya kalau kita lihat oke lah kesempatan diberikan kepada Indonesia timnas kita maupun Bahrain juga pada saat di menit-menit yang aneh itu equal. Tapi menit-menit aneh ini penjelasannya bagaimana? Karena kan publik masih juga belum bisa menerima begitu ya. Kenapa kemudian ada tambahan 6 menit tapi justru kemudian wasit ini menyempritkan belnya pada fluidnya pada saat sekitar 99 sampai 100 ya. Betul. Udah emosi sampai banget sih gitu ya. Aduh. Ya itu yang jadi pertanyaan, termasuk pertanyaan saya juga sebetulnya. Dan itu yang jadi gini. Wasit itu diberi kuasa setelah 6 menit itu diberi kuasa untuk menghentikan pertandingan di menit berapapun ya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan tentunya ya. Jadi kalau dia mau nambah 10 juga masih bisa gitu. Mau nambah 20 juga bisa gitu. Yang bisa menghentikan pertandingan kan wasit. Betul. Ya, kecuali kalau ada penonton masuk, rusuh, berhenti. Tapi kalau dalam situasi normal artinya 2 kali 45 menit atau misalnya ada perpanjangan waktu, yang bisa fluid kan cuma wasit. Pertandingan stop gitu. Kalau penonton masuk, pertandingan stop karena faktor force majeure gitu kan. Jadi apapun alasan dari wasit itu kan, itu yang jadi kita bertanya-tanya. Karena di waktu 6 menit injury time itu nggak ada kok pemain yang cedera terus jadi lama, tergeletak lama. Ya nggak ada yang bola dibuang dengan bola dibuang terus nggak balik-balik bolanya kan nggak ada gitu juga gitu kan. Nggak ada pemain cedera, ambulan masuk, nggak ada seperti itu. Makanya itu yang jadi pertanyaan, keanehan apa yang membuat wasit Alkaf ini membuat ada setelah 6 menit jadi 4 atau 5 menit sehingga Bahrain bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol dan merugikan Indonesia. Setelah aturan itu ya bagaimana kemudian wasit memang boleh menambah waktu tapi tidak boleh mengurangi itu. Iya, itu ada di pasal 7 Law of the Game dari FIFA. Wasit boleh injury time ditunjukkan show by fourth official di tepi lapangan 6 menit. Ya, tapi itu nggak boleh dikurangin. Tapi itu boleh ditambahin terserah dari wasit berdasarkan dari kejadian yang ada di lapangan gitu. Tapi menjawab pertanyaan netizen tadi, jika kemudian nanti ini terbukti benar ada sogokan misalnya, ada uang yang bermain di balik ini semua, apakah benar pertandingan bisa diulang? Apakah benar ini bisa mengubah hasil pertandingan? Mungkin. Dijawab saja ya. Kami akan jeda dulu, kami kembali saat lagi. Masih juga mencoba menghubungi Bang Aris Sinulinga, anggota Exco PSSI. Usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.